sedang mengikuti adanya simulasi itikaf. Saya sendiri selaku ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin, anak saya juga sedang saat ini mengikuti simulasi itikaf. Kebetulan kelas 9 di SMP ITE Ihsan Fikri. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami berpesan pada Bapak dan Ibu, setelah putra-putri panjenengan nantinya berada di rumah, mari kita dampingi bersama. Mengingat bahwa pembiasaan yang ada di pesantren, yang berada di sekolah, tentunya sudah dipersiapkan, bahkan sudah dilaksanakan, sudah dibiasakan kepada putra-putri kita. Maka untuk itu monggo kita lanjutkan berada di rumah. Ya, saat ini target membaca Al-Quran juga sudah diberikan. Kemudian menghafal Al-Quran, ya, melaksanakan sholat ataupun ibadah berjamaah 5 waktu sudah terlaksana di sini. Sungguh luar biasa. Tentunya nanti kita berharap bahwa ibadah-ibadah pembiasaan yang ada di pesantren ini mari kita lanjutkan berada di rumah. Walaupun memang sungguh kasihan berada di rumah, nanti anak-anak terasa barangkali kelihatan capek. Ya, rasanya mungkin barangkali anak-anak nanti ataupun putra-putri Bapak Ibu seperti balas dendam. Ya, jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terjadi bahwa anak-anak kita nanti di rumah balas dendam kemudian tidur sepuas-puasnya, ya, sehingga pembiasaan ibadah yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan dan target mereka sudah tercapai ataupun masih dalam proses untuk mencapai target ibadahnya di bulan suci Ramadan, maka untuk itu monggo tidak usah Bapak Ibu kemudian kasihan. Mari anak-anak, karena di sini mereka kuat, insya Allah di rumah putra-putri Bapak Ibu juga kuat untuk melaksanakannya. Istiqomah, fastaqim kama umirta. Istiqomah pada anak-anak kita, insya Allah itu menjadi bekalan yang nantinya akan senantiasa, anak-anak kita akan senantiasa kuat di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan dilanjutkan nanti setelah bulan suci Ramadan. Maka untuk itu pada Bapak dan Ibu, marilah pada kesempatan yang baik ini kami berpesan, semoga ini menjadi kekuatan bagi putra-putri kita untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di bulan suci Ramadan ini mereka bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan, tentunya dibersamai dengan orang tua nantinya di rumah. Mari kita kuatkan pada mereka. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, tentunya selama kita berinteraksi, ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tentunya pada kesempatan ini juga saya sampaikan barangkali ada kesalahan, kekhilafan yang telah dilaksanakan oleh yayasan maupun juga lembaga-lembaga yang ada, baik itu SMP ITE Ihsan Fikri maupun juga para Bapak Ibu segenap karyawan, banyak kekurangan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini pula Bapak Ibu, kami juga berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan, nanti juga pada saat nanti memasuki pada bulan Syawal kita tetap senantiasa bisa saling memaafkan. Kemudian pula marilah kita bersama-sama melanjutkan tali silaturahmi ini, ya, terutama di kelas 9 yang barangkali tidak melanjutkan berada di SMA IT. Tentunya mari kita senantiasa tetap menjaga kebersamaan kita, silaturahim kita, persaudaraan kita, saling kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dalam kondisi seperti apapun Bapak Ibu, walaupun jarak kita mungkin jauh, tetapi kita senantiasa, hati kita senantiasa dekat.
Maka untuk itu pada kesempatan kali ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada Bapak Ibu semuanya. Dan atas dukungan selama ini kepada yayasan, pada lembaga kita, lembaga kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaan katsiro. Tentunya pada Bapak Ibu, semoga putra-putri Bapak Ibu jadilah anak yang soleh, yang solihah, yang cerdas, yaitu baik secara pribadi ya, maupun secara sosial, maupun mereka cerdas secara emosional, yang insya Allah itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kerja keras dari Bapak dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Kiranya itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terbebas dari api neraka. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah. Kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Anas Ayis yang sudah berkenan memberikan sambutan selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah sekaligus doa yang insya Allah akan segera disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC selaku pengasuh Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Nanti setelah doa masih ada satu acara yang sangat penting, yaitu teknis kepulangan santri dan beberapa pembekalan penting yang insya Allah akan disampaikan oleh Humas Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ibu bisa melonggarkan waktu sejenak untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC, kami persilahkan untuk berkenan memberikan tausiah dan sekaligus memimpin doa kepada kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum memasuki acara tausiah, mohon berkenan untuk cek sound dulu. Bagi yang suaranya jelas, mohon untuk bisa angkat jempolnya aja Bapak Ibu. Yang mendengar dengan jelas, mohon bisa angkat jempolnya. Alhamdulillah responnya bagus. Monggo kepada Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC untuk berkenan memberikan tausiah dan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA, Bapak Kiai Haji Ahmad Kasban Syarqawi Al-Hafidh,
kepada Bapak Kiai Haji Anas Aziz, dan kepada Bapak-Bapak Kiai para asatidz dan asatidzah, keluarga besar Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitupun juga para bapak dan ibu, santri-santriawati Pondok Pesantren Ihsanul Fikri dimanapun berada, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar di bulan Ramadan ini. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan dari hati lubuk kita yang paling dalam kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini 3 kebaikan atau 3 keutamaan ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah kemuliaan hari. Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah. Hari Jum'ah adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Dan kita berada pada hari Jumat. Yang kedua, kita berada pada bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Dan yang ketiga, saya pribadi bersama dengan hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dengan berkumpulnya 3 kemuliaan ini, semoga kita menjadi orang-orang yang bejo. Bejo ini adalah beruntung. Karena wong bejo kadang-kadang tidak hanya milik orang pintar, tidak hanya milik orang yang punya duit. Wong bodoh kalah ambik wong pinter, wong pinter kalah ambik wong bejo. Itu adalah pemahaman saya tentang firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi yang terbaik atas masalahnya dan akan diberi rezeki yang tanpa disangka-sangka. Nah, kadang-kadang inilah orang yang bejo. Dalam artian di bulan Ramadan ini kita akan dicipta oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bejo tadi itu. Tapi bejo-bejone wong zaman saiki wong kang padha iling maring zat kang peparing kanthi zikir lan mikir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poso, kalau kita lihat dari maknanya secara syariat, saya yakinnya sudah banyak yang faham. Kita teringat apa yang disampaikan dulu guru ngaji kita di Langgar, di musola. Nang poso iku ngeposno rasa. Ngeposne atau ngeposno rasa. Artinya adalah ngepos itu kan meletakkan. Kalau meletakkan itu kan bukan selama-lamanya. Pasti kan ngepos itu kan pasti akan diantar kepada tempat yang tujuan. Nah, jadi bulan puasa ini dalam pemahaman saya, selain kita memang secara syariat, yaitu tidak makan, tidak minum, kemudian tidak kumpul suami istri di siang hari, maksudnya dari fajar pagi sampai beduk, itu kan secara syariat.
tapi kan secara hakikat beda. Nah, dalam pemahaman saya pribadi, selain itu kan ada puasa yang dimana kita dituntut untuk meletakkan, menaruh rasa yang ada di dalam hati ini, yaitu kadang rasa ujub, merasa diri paling baik, rasa angkuh, sombong, rasa keminter, adikang adikung adikuno, rasa iri, rasa dengki, rasa marah. Kita letakkan. Tidak bisa menghilangkan. Kalau hilang berarti mati. Karena rasa kan tumempel dengan jiwa. Tapi di bulan Ramadan ini mau tidak mau, kita harus bisa poso seperti ini. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa orang yang berpuasa itu kan ada 3 klasifikasi. Shaumul umum wa shaumul khusus. Nek shaumul umum, puasanya orang awam ya seperti puasa anak-anak kita yang di SD. Sekali lagi, kalau di Ihsanul Fikri saya bilang itu adalah puasa umum, puasanya anak SD. Karena tidak makan, tidak minum, mulai dari fajar, subuh sampai matahari. Mereka kuat. Tapi kan betapa susahnya orang tuanya, karena harus memberikan hadiah-hadiah, memberikan janji-janji, meskipun tak ditepati oleh orang tuanya sendiri. Tapi kan dengan cara seperti itu agar anaknya kuat puasa. Wes pokoknya nek kuat puasa toh, nanti saya kasih nih 10.000, 20.000. Kuat nih. Pertanyaannya, puasanya ini karena Allah atau karena hadiah? Nah, tapi itu benar. Dia tidak makan dan tidak minum. Dan itulah puasanya anak kecil. Dan secara syariat nggak makan, nggak minum, nggak batal puasanya. Benar. Tetapi kan apakah pertanyaannya? Apakah kita orang dewasa, kita sebagai orang tua, dan mungkin anak-anak kita yang di sini, yang level SMP, itu puasanya sudah tidak karena nanti dikasih uang, nanti siapa yang ngasih uang di pondok pesantren? Justru kalau tidak puasa, kena ikot, minimal ikot emosional, karena seluruh teman-temannya puasa. Jangankan kok puasa itu sesuatu hal yang biasa, lumrah, karena sebelumnya kan sudah terbiasa, Senin Kemis, ada yang kelas 9 yang daud, ada kelas 12 yang daud, sudah terbentuk iklim. Tapi yang luar biasa adalah, saya melihat dan saya belajar kepada anak-anak kita yang di sini, saya sendiri juga alhamdulillah termotivasi oleh mereka, bukan mereka termotivasi oleh saya, kebalik, saya yang termotivasi oleh mereka. Jam 3 sudah bangun. Ada yang ke masjid, ada yang beraktivitas urusan pribadi. Luar biasa. Bahkan ada yang sudah khatam 2 khataman, ada yang sudah 3. Rata-rata minimal mereka sudah khatam sekali. Ini kan luar biasa. Berarti puasa anak-anak kita yang meskipun kelas 7 ya, ini kan level yang terendah, SMP, itu sudah bukan secara puasa syariat, shaumul umum, tapi shaumul khusus. Shaumul khusus itu adalah, kalau dalam pemahaman saya, untuk memudahkan diri saya sendiri dalam memahami teks ini adalah poso kang jogo bolongan kang cacai songo. Kalau anak kecil puasanya itu kan puasa untuk tidak makan minum ya, kuat. Tetapi level yang naik sedikit adalah poso kang jogo bolongan menungso kang cacai songo. Lubang manusia yang jumlahnya 9. Semuanya pasti punya. Kalau kelebihan berarti ada bermasalah. Kalau kekurangan berarti maaf, kurang sempurna fisiknya. Coba kita hitung. Mripat loro, kuping loro, sudah berapa? 4. Hidung 2, maksudnya lubangnya nih 2, sudah berapa? 6. Tutuk 1, mulut 7, tinggal 2. Sisa loro golek dhewe. Ya,
9 kan? Ini, nah anak di SMP ternyata levelnya kalau di pondok pesantren Ihsanul Fikri ini, Masya Allah, sudah puasanya puasa khusus. Padahal level-level anak seumuran yang di SMP kelas 1-8 ini masih dalam kategori saumul umum, puasanya orang awam. Tapi tidak di sini. Masya Allah, dalam hati saya bersyukur kepada Allah. Rabbi, engkau tempatkan kami di sini bersama dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Dimanapun kami berada di pondok pesantren ini, kami dengarkan suara-suara Quran dari mereka. Kami dengarkan derap langkah mereka berkompetisi untuk pergi ke masjid. Terlepas entah memang karena takut iqab, tapi di situ ada semacam aura wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera dalam berkompetisi dalam maghfirah Allah, untuk mengerengkuh maghfirah Allah dan surga Allah. Nah, Bapak Ibu, saya juga sebagai wali santri, saya ada sebuah kekhawatiran. Kira-kira ketika anak-anak saya nanti pulang, atau Bapak Ibu nggak menginginkan anaknya pulang biar di pondok gitu? Kayaknya enggak ya. Ibunya sudah nggak sabar ingin memasakkan menu kesukaannya gitu pun yaitu mie rasa soto. Itu enak sekali itu. Mie sarimi rasa soto. Ya enak sih, pinter nih. Tapi kan mie aku ya iso. Nah, saya kembali tadi, saya ada kekhawatiran. Ya Robbi, bisakah saya nanti ketika anak-anak saya kembali, saya sebagai orang tua mampu melanjutkan tarbiyah pendidikan anak-anak kami yang selama di awal Ramadan sampai tanggal 16-17 telah digodok bersama dengan para asatidnya dengan begitu luar biasa. Tidak ada waktu yang kosong, yang sia-sia. Jujur Pak Bu, saya takut. Saya khawatir. Bila saya sebagai orang tua tidak mampu untuk melanjutkan tarbiyah atau pendidikan rubbaniyah, pendidikan ruhiyah di bulan puasa ini, sehingga di dalam pelajaran, di sekolahan, di kelas itu dikosongkan total, fokus untuk akhirat, fokus untuk Al-Quran, fokus untuk ziyadah hafalannya, fokus untuk sholat, fokus untuk tahajud, tidak ada pelajaran lain yang lainnya. Dan ternyata anak-anak kita mampu. Buktinya tidak ada satupun yang meninggal dunia. Dan buktinya mereka senang banget berkompetisi, dibangunkan jam 2.30 pagi. Saya tanya nih dengan jujur nih, kira-kira Bapak jam 2 atau jam 3 itu kira-kira di alam mana Pak ini? Nah kalau saya jujur, wong saya deket ini, otomatis ya tangi. Nah tangi ya isen nih. Tapi maaf ini bertanya pada ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat untuk diri saya pribadi sebagai wali santri, saya harus menyiapkan secara jasadiah dan hati saya. Ketika anak kami pulang, maka lingkungan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian minimal jangan sampai seperti ikan yang biasa
berada di kolam air tawar, terus tiba-tiba dipindahkan ke kolam yang airnya asin. Saya ulangi lagi, jangan sampai anak-anak kita ini merasakan bak seperti ikan yang sudah terbiasa di kolam air tawar, tiba-tiba pindah di kolam yang airnya asin. Ini repot. Lalu bagaimana caranya? Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu tahu bagaimana bisa membuat suasana rumah, suasana lingkungan yang kondusif, yang bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan anak kita, yang pasti minimal dia bangun itu jam 3 untuk sahur. Sahur pun harus ke dapur, dan terkadang harus antri. Apakah itu kekurangan? Tidak. Itu adalah pendidikan. Karena sebuah kesuksesan dan kebahagiaan tidak didapatkan kecuali dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kalau mungkin ada nanti, misalkan mungkin ada yang WA di salah satu guru atau saya, "Piye Ustaz, anakku nak omah turu wae." Ya, saya jawab cuma senyum saja. Mengapa tidur terus semuanya? Karena mungkin kesalahan kita. Belum bisa membuat situasi, suasana yang dimana selama ini anak-anak kita merasakan. Ya kasihan Ustaz, masa disuruh kayak di pondok. Ya kalau ben turu terus. Nek pondok kan turunnya sedih loh. Nah kenapa kalau anaknya tidur terus kok malam ngeluh? Ya silakanlah kita bersenang-senang, anak butuh istirahat dan sebagainya. Tapi tolong biarkan kebiasaan anak-anak kita ini bisa dilanjutkan di rumahnya masing-masing. Dan saya yakin-yakinnya, siapapun kita, profesi apapun kita, ketika mendengar anak kita azan waktu subuh di masjid atau di musola, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah kado terindah di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur mereka mau untuk menggantikan imam yang tidak hadir menjadi imam taraweh, imam tahajud di musolanya. Betapa bahagianya diri ini. Syukur-syukur mereka menjadi penggerak iktikaf di masjid, di musola masing-masing di rumahnya. Luar biasa. Tapi yang dibutuhkan anak kita adalah support dari orang-orang yang terdekat. Siapakah itu? Orang tuanya sendiri. Kalau toh memang kita sebagai orang tua, karena faktor kesibukan, mungkin kita bisa mencari cara alternatif yang terbaik. Kita carikan teman, kita carikan lingkungan, kita kenalkan dengan para sesepuh-sesepuh atau orang-orang yang soleh, agar segera berinteraksi, segera beradaptasi. Karena seusia anak-anak kita masih labil, yang sangat rentan dipengaruhi oleh teman dan lingkungan. Jangan sampai anak-anak kita atau mungkin bahkan kita sendiri termasuk dalam kategori kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Barang siapa
Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Karena salah teman. Temannya siapa? Temannya HP. Kuat puasa? Nggak keluar-keluar kuat puasa karena ada wifi, ada pulsa penuh tuh, dan HP. Yang selama ini di Pondok Pesantren tak mendapatkan itu, jangankan HP, TV aja nggak ada. Sebagai cambuk diri saya pribadi, ya Allah, semoga saja nanti ada target. Ketika di rumah masih ada waktu 14 hari, minimal ada capaian, terutama di dalam Al-Quran. Ya nggak masalah lah. Nanti kalau memang di rumah ini hafal, khatam satu khataman, ya dapat hadiah spesial dari kami Bapak Ibu. Mungkin ya cilok atau apa gitu. Bapak Ibu, Rabbi habli minas sholihin. Alangkah indahnya apabila di bulan Ramadan ini ketika bersama dengan anak kita bisa sholat bareng jamaah di rumah atau di musola. Dan syukur-syukur itu harapan kita yang menjadi imam adalah anak kita. Kalau tak tidak, ya bapaknya lah. Tapi tolong harus dipastikan bacaannya bagus. Kuliah ayyuhal kafirunnya ya harus tartil, aja kolak walik. Kuliah ayyuhal kafirun la abu takbut takbut. Nanti ya makmumnya entah itu anak atau istri langsung kul haile kulu. Tapi ada sebuah rasa kebahagiaan tersendiri, saya ulangi lagi, dan ini mungkin impian saya pribadi. Alangkah bahagianya bila kita bisa sholat bareng di rumah atau di masjid bersama dengan anak-anak kita tatkala mereka libur di rumah. Bapak Ibu, kita semuanya berharap sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rijalu yurfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang derajatnya diangkat oleh Allah fil jannati, di dalam surga. Padahal orang ini sadar diri bahwa dulunya puasanya bolong-bolong, sholatnya kalau kesempet, bertanya kepada malaikat yang memberikan hadiah, yang selalu memberikan sesuatu yang terindah di alam kuburnya, ini untuk aku. Sebab apa aku mendapatkan semua ini, anugerah yang besar semua ini, yang selama ini saya diperlihatkan dosa-dosa saya, tapi kok saya mendapatkan anugerah, ditingkatkan derajat saya hingga ke surga? Apa? Malaikat menjawab, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka. Engkau dinaikkan derajatmu oleh Allah di surga meskipun kau berdosa, disebabkan anakmu selalu memintakan ampunan atas dosa-dosamu kepada Allah. Dan saya yakinnya anak-anak SMP kita meskipun kecil dan juga anak-anak SMA selalu membacakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah. Karena cara ini yang kami berikan kepada mereka, kami selalu mengingatkan kepada mereka. Jangan lupa nak, bacakan istighfar untuk ayah bundamu di rumah, baik yang masih hidup maupun yang tiada. Setelah ba'dah maktubah 11 kali nak,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan cara ini kau akan membahagiakan kedua orang tuamu dunia dan akhirat. Dengan cara ini kau minimal membalas budi pengorbanan mereka. Meskipun berapapun yang kita berikan sebagai anak kepada orang tua, tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kami. Yang ingin saya ingatkan untuk diri saya pribadi, dengan menjaga lingkungan, dengan mengawasi teman mereka, berarti kita telah menjaga sumber-sumber kebahagiaan keluarga kita, dunia dan akhirat. Sesuatu yang nampak indah ternyata belum tentu memberikan kebaikan untuk kita. Sesuatu yang nampak sempurna juga belum tentu menjamin kebahagiaan kepada kita. Tapi dekat kepada Allah, takarub kepada Allah, itu sesungguhnya hakikat sebuah sumber kebahagiaan yang abadi. Dan itu ternyata caranya mudah, tidak harus butuh modal, bukan. Oh, dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah telah mengangkat derajat orang tua kita. Dan kalau ini selalu dibiasakan oleh anak-anak kita, karena di pondok mereka memang sudah terbiasa. Jangan sampai nanti di rumah gara-gara HP, gara-gara TV kita los, nek perlu malah Pak ane mboke ya padha wae. Bapaknya mau minta tolong beliin apa gitu lewat WA, Mas tolong beliin ini Mas, padahal satu rumah loh ya. Ya semoga saja, saya yakinnya doa perlu kita kuatkan kepada Allah. Kalau doa kita dikabulkan, tentu kita bahagia Bapak Ibu, karena itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita juga tetap harus bahagia, karena itu sesuai dengan pilihan Allah. Anak soleh, anak solehah itu hidayah. Sekali lagi, anak soleh, anak solehah itu hidayah. Kalau hidayah itu adalah haknya Allah, bukan kemampuan kita. Kalau manusia bisa membuat anak soleh, maka Nabi Nuh adalah orang yang pertama kali bisa membuat Kan'an itu ahli surga, tetapi sampai mati dia menjadi kafir. Kalau manusia itu bisa membuat orang beriman kepada Allah, maka Abu Thalib adalah orang yang pertama juga yang masuk Islam dan mengucapkan syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tapi buktinya sampai Nabi menangis tahun kematiannya disebut Amul Huzni, dalam hadis sahihnya Abu Thalib masuk neraka. Artinya apa? Kalau doa kita belum dikabulkan Allah, tetap kita bahagia, karena itu sesuai dengan keinginan Allah dan pilihan Allah. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih baik? Pilihan Allah atau pilihan kita untuk dunia akhirat? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih baik? Keinginan kita atau keinginan Allah? Kita sebagai orang tua hanya diminta untuk ikhtiar, dan seyakin-yakinnya kita yakin hanya doa yang bisa mengubah takdir. Bapak Ibu, saya cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan itu dari kebodohan saya. Dan jikalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Ini adalah hari yang mulia, di bulan yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita.
Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innal hamdalillah hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Kasih, yang kasih-Mu tidak pilih kasih. Ya Azim, ya Malik, ya Jabbar, yang keagungan dan kekuasaan-Mu tidak terbendung oleh apapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Ya Allah, di hari yang terbaik, hari Jumat, di bulan Ramadan, bulan yang terbaik pula di antara bulan-bulan yang ada, kami mohon ya Allah, jagalah hati kami, sucikan hati kami dari iri, dari dengki, dari ujub, dari sombong. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini ya Allah, sehingga kami benar-benar bisa menjalankan puasa, tidak hanya makan dan minum, tapi benar-benar puasa yang bisa menjaga diri kami, hati kami, dari hal-hal yang membatalkan syariat puasa. Rabbi, kami mohon ya Allah, jagalah anak-anak kami, terimalah ibadahnya di bulan Ramadan ini, terimalah bacaan-bacaan suci, ayat suci Al-Quran mereka, kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah. Rabbi, mungkin doa-doa mereka di keheningan malam di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri bersama dengan para guru-gurunya, yang dibersamai dengan capeknya anak kami, lelahnya mereka, kadang menahan ngantuk untuk melatih dirinya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Engkau kabulkan ya Allah, karena kami sadar diri kami sebagai orang tua sungguh belum pantas untuk disuri tauladani, tak pantas untuk jadikan contoh. Rabbi, kami mohon maaf, kami mohon ampunan bila kami belum menjadi orang tua yang bisa disuri tauladani oleh anak-anak kami. Itu diantara yang kami takuti ya Allah. Tatkala anak-anak kami pulang nanti ke rumah, mereka tidak bisa menjalankan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang selama ini dijalani di Ihsanul Fikri, karena mungkin satu ya Allah, tidak ada sosok yang disuri tauladani, padahal kami orang tuanya. Kalau di pondok memang mereka tidak punya orang tua secara biologis, tapi mereka punya banyak orang tua yang mendidiknya secara ideologi, secara akidah, sehingga mereka bisa manut meskipun terpaksa, karena kebaikan itu memang harus dipaksa agar mereka menjadi biasa. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Kami tidak memintanya begitu banyak ya Allah, kami hanya minta satu. Tatkala kami harus kembali kepadamu, biarkan anak-anak kami yang mentalkin kami, yang menuntun kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Setelah kami dipikul untuk dihantarkan ke liang lahat, biarkan anak-anak kami ya Allah yang mengazani kami, yang mendoakan kami. Setelah manusia, kerabat dan lain sebagainya pulang, meninggalkan kami orang tuanya sendiri di alam kubur. Ya Allah, doa-doa mereka, istighfar mereka selalu kunjung dalam kuburan kami, selalu hadir menemani kami. Itu yang kami harapkan ya Allah. Kami tidak minta mereka harus menjadi orang begini dan begitu. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, solehah, dunia dan akhir. Ya Allah, ya Rabbi, di sisa umur kami di dunia ini, berikanlah kami kesempatan untuk menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh kebaikan, menjadi orang tua yang menjadi inspirasi kebaikan kepada anak-anak kami, menjadi orang tua yang bisa melakukan kemanfaatan, bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk keluarga kami ya Allah. Rabbi, kami selalu ingat sabda Nabi-Mu, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah, muliakanlah kedua orang tuamu. Anak-anakmu pasti akan berbuat baik dan berbakti, memuliakan dirimu. Rabbi, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa membahagiakannya, biar mengizinkan kami, berikan kami kekuatan, kesempatan untuk bisa membalas budi baik yang telah mereka korbankan untuk kami, sehingga kami bisa seperti ini. Itu karena kerja keras, pengorbanan mereka, doa-doa mereka yang terkadang mereka tidak memperdulikan dirinya ya Allah. Izinkan meskipun kami sadar berapapun yang kami berikan kepada mereka, kedua orang tua kami tidak akan pernah bisa membalas budi baik yang telah selama ini mereka berikan kepada kami. Izinkan ya Allah, dimanapun kami berada, sejauh apapun kami bisa hadir di sampingnya tatkala mereka merindukan kami. Lebih-lebih tatkala mereka sedang sakit-sakit yang di ujung ajalnya ya Allah, sakaratul maut. Sejauh apapun, sesibuk apapun kami berada di sampingnya, kami genggam tangannya, kami elus rambutnya, kami bacakan ayat suci Al-Quran. Dan tatkala memang ajal sudah tiba, kami dengan penuh kesabaran, penuh dengan rasa cinta, kami tuntun orang tua kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan kami menjadi anak yang menyebabkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Izinkan ya Allah, jadikan kami sebagai anak yang menyebabkan kedua orang tua kami mendapatkan ridho-Mu. Berikan kami kesempatan, izinkan kepada kami ya Allah, yang membuat orang tua kami pantas untuk masuk surga-Mu. Dan andaikan pada saat ini salah satu dari mereka sudah tiada, atau kedua-duanya sudah berada di alam kubur, kami mohon ya Allah, di bulan yang penuh mulia ini, maghfirah-Mu Kau buka lebar-lebar, Kau berikan siapapun hamba-Mu yang meminta ampunan-Mu. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah kuburnya menjadi pertamatan syurga. Golongkanlah mereka bersama dengan orang-orang kasih-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, andaikan ada kebaikan dari diri ini,
Berikan saja kepada mereka, asal dengan satu syarat, mereka bahagia. Cukuplah mereka menderita di dunia ya Allah, jangan sampai menderita di alam kubur. Dan jikalau memang karena keadilan-Mu, Bapak kami harus menanggung derita karena dulu mencari nafkah, dulu mencari rezeki demi kami, agar kami bisa sekolah, hingga tak kuat puasa, sholatnya pun bolong-bolong, sedekah gak ada. Kami mohon ya Allah, limpahkanlah dosa-dosa itu kepada kami, biar kami yang memikulnya, demi Allah kami ridho. Asal kedua orang tua kami bahagia di alam sana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi, meskipun kami akan berpisah dan dipisahkan oleh kematian, namun kami mohon ya Allah, karena perpisahan ini hanyalah perpisahan sementara, kami mohon kumpulkan kami kembali bersama dengan orang-orang yang kami cintai, terlebih keluarga kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC, pengasuh Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkit. Semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita semuanya. Ibu bapak rahimakumullah, memasuki agenda terakhir yaitu sosialisasi teknis dan juga pembekalan hal-hal penting yang insya Allah akan disampaikan oleh Humas Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Fuad, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kami mulai, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Baik, syukran Bapak Ibu yang telah memberikan respon. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, dalam rangka insyaallah merencanakan nanti kepulangan Bapak Ibu yaitu putra putrinya dari pondok menuju ke rumah ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan semuanya tanpa Mohon maaf Pak Fuad, untuk kamera antum tolong bisa dihidupkan. Sudah Pak, kameranya ini Pak. Oke, sudah masuk ya. Baik, yang kami hormati pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin, Ustaz Jamaluddin BA, yang kami hormati Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Ustaz Anas Aziz, dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, Kiai Kasban, Kiai Muhtadi, Kiai Umar, dan lain sebagainya. Dan tentu Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam forum Zoom kali ini. Baik, insya Allah beberapa menit ke depan
akan kami sampaikan, yaitu terkait kepulangan ya nanti ya. Oke. Bisa terlihat slide kami Bapak Ibu? Apakah sudah muncul slide-nya? Mungkin salah satu bisa memberikan respon dengan mengangkat jempol Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah ya slide-nya ya? Baik, kami lanjutkan. Ya, untuk kepulangan nanti ada beberapa teknis yang akan kita sampaikan. Akan tapi sebelumnya perlu kami sampaikan ulang kembali lagi kami sampaikan karena menurut kami ini sangat penting, yaitu bahwasanya beberapa hari 2 pekan kurang lebih Ananda berada di pondok pesantren mengikuti berbagai macam kegiatan Ramadan tanpa adanya kegiatan KBM ya, murni semuanya kegiatan Ramadan yang terangkum dalam buku Spirit Ramadan. Nah, berarti nanti salah satu tugas mungkin ya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ketika sampai di rumah anak-anak adalah mungkin menanyakan bukunya ya, kegiatan seperti apa, capaian dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan ya untuk bukunya. Nah, di sini apa saja di dalam buku Spirit Ramadan ini berisi dengan kegiatan yang selama ini selama 2 pekan anak-anak ikuti insyaallah, dari mulai bangun tahajud, yang kemudian sahur, sholat subuh berjamaah, maksurat, kultum santri dan seterusnya ya. Ini diikuti oleh santri di pondok dengan pendampingan dari ustadz ustazah ya, dari musyrif musyrifah yang ada. Nah, kemudian dari sore hari, dari sholat asar, zikir petang, kultum santri lagi, perhiasan buka dan lain seterusnya yang Bapak Ibu bisa bersani di layar monitor ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh anak-anak ya, tentu dengan mungkin berbeda-beda antara satu dengan anak yang lainnya dalam pencapaiannya, akan tetapi harapan kami nanti tentu Bapak Ibu di rumah bisa melanjutkan mengawasi putra-putrinya untuk meneruskan kegiatan ini yang nanti akan terangkum dalam buku tersebut. Di dalamnya ada mutabaah ya, tabel-tabel yang harus diisi sampai nanti akhir Ramadan ya, dari sahur, puasa, sholat fardu jamaah, sholat syuruk, duha, rawatib, taraweh, witir, tahajud, maksurat pagi, maksurat sore, tilawah, setoran hafalan, istighfar, infak dan kajian yang hampir kesemuanya ini Ananda ikuti di pondok pesantren. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan di sisa waktu tanggal yang ada ya, mungkin nanti bisa mulai dari tanggal 18 atau 17 ya Ramadan nanti ya, nanti bisa Bapak mulai untuk memantau adik-adik atau anak-anak semuanya dalam berkegiatan sehari-hari ya. Mungkin Bapak Ibu punya respon yang berbeda-beda ketika menerima hal seperti ini. Mungkin ada yang senang, di sisi lain mungkin ada yang merasa ini kok libur Ramadan tapi kok ada tugas-tugas dan seterusnya. Yang insya Allah ini tentunya adalah ke depan adalah hal yang kita inginkan di anak-anak kita ya, para santri, putra-putri Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan sehari-harinya terbentuk karakter, salah satunya adalah beribadah dengan item-item mungkin yang kita sebutkan dalam atau kita nanti akan mutabahi seperti itu. Jadi harapnya nanti bisa dilanjutkan. Jadi untuk liburan, tetap libur, cuman untuk kebiasaan yang ada ini nanti tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian itu tadi kurang lebih selama di pondok kegiatan Ananda seperti apa. Kemudian selama di rumah nanti yang kita harapkan untuk Bapak Ibu nanti adalah mengerjakan mutabaah sekolah tentunya anak-anak ya, mengerjakan mutabaah sekolah atau pondok ya, itu tadi sesuai dengan buku ya yang nanti akan anak bawa. Semoga saja putra-putri Bapak nanti pada membawa buku ya, nanti makanya mungkin perlu ditanyakan karena semuanya sudah kita bagikan ya, untuk anak-anak seperti itu.
mengerjakan mutaba'ah pondok dan seterusnya. Mungkin nanti akan ada tambahan dari sekolah, dari BK atau dari kesiswaan dari masing-masing unit untuk santri-santri, untuk apa yang harus dilakukan di rumah. Kemudian yang kita harapkan lagi anak-anak nanti di rumah tentu birrul walidain. Kemudian tadi melalui mutaba'ah tadi yaitu meneruskan program Ramadan ya. Nah, kemudian yang kami tekankan di Ramadan ini nanti atau liburan ini nanti, kami harap Bapak Ibu ikut mengawasi anak-anak nanti untuk anak-anak tidak mengikuti kegiatan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah seperti mungkin sahur, buka bersama, bagi-bagi takjil, jalanan dan lain sebagainya. Tanpa pengawasan, ya, tanpa pendampingan orang tua terutama. Tapi nanti kami himbau untuk anak-anak tidak mengikutinya baik itu SMP, SMA ataupun SMK. Dan kemudian yang misalnya ada temu alumni mungkin, ya kan, ada bukber bareng alumni SD, SMP dan lain sebagainya. Nah itu kami harapkan untuk Ananda tidak mengikutinya atau Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan untuk tidak perlu diikuti. Ya. Jadi nanti anak-anak harapkan bisa fokus untuk mengikuti program Ramadan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir nanti kami mohonkan untuk Bapak Ibu baik santri dan wali santri nanti untuk menggalang zakat infak sedekah seperti itu. Nah apa aja item zakat infak sedekahnya? Ini ada wakaf tanah ya, yang mulai itemnya yaitu di Rp200.000. Nanti monggo mungkin Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Bagi yang sudah, alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya, baik yang sudah berpartisipasi di wakaf tanah, zakat fitrah, wakaf Quran ataupun zakat mal. Alhamdulillah kami terima. Semoga nanti kami bisa menyalurkannya dengan baik. Nah bagi yang belum nanti, mungkin nanti bisa kami mohon bantuannya atau mungkin kami harapkan partisipasinya ya, untuk bisa ikut menggalang yaitu berupa wakaf tanah mulai dari 200.000, kemudian zakat fitrah insya Allah per itemnya 35.000, dan wakaf Quran per itemnya 100.000, dan kemudian zakat mal sesuai dengan pendapatan masing-masing nanti bisa disalurkan melalui rekening yang mungkin sudah di-share juga oleh wali kelas masing-masing ya. Dan mungkin nanti bisa konfirmasi, dan selain dari konfirmasi ke nomor yang telah dicantumkan, nanti juga bisa konfirmasi melalui wali kelas juga ya. Jadi itu nanti mungkin bisa dari Ananda mengajak teman-temannya, Pak D, Pak Le, Bude atau Mbah ya, untuk berpartisipasi juga untuk zakat infak sedekahnya. Nah kemudian untuk terkait kepulangan nanti untuk teknis ya, akan kami jelaskan secara singkat ya. Nah untuk kepulangan SMPIT nanti putra putri ya nanti di tanggal 8 April, jadi hari Sabtu ya, hari Sabtu 8 April besok. Kemudian untuk baliknya datang ke pondok lagi itu tanggal 29 April ya, itu juga putra putri. Nah, itu untuk SMP. Kemudian untuk SMA IT, nah ini ada hal yang perlu diperhatikan. Untuk SMA IT mungkin ada yang perlu diperhatikan lebih karena nanti ada dua kepulangan. Yang pertama adalah berbarengan dengan SMP, kepulangan yaitu hanya untuk kelas 12, yaitu di tanggal 8 April. Itu dilakukan kepulangannya setelah anak-anak mengikuti kegiatan akhirus sanah ya. Akhirus sanah dulu, mungkin sampai zuhur. Nah setelah itu baru nanti pulang bersama orang tua ya, untuk kelas 12. Jadi kalau untuk SMP IT nanti di hari Sabtunya nanti seperti biasa alurnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ya di slide berikutnya. Alurnya masuk, kemudian loading barang, angkut barang, kemudian keluar lagi ya. Nah kemudian kalau untuk yang kelas 12 hari Sabtu itu tanggal 8 nanti mobil masuk, parkir. Kemudian orang tua yang mengikuti kegiatan akhirus sanah. Nah itu. Nah sedangkan untuk SMA kelas 10 dan kelas 11 nanti di hari Ahadnya insya Allah di tanggal 9 April. Oke. Dan kemudian nanti balik lagi ke pondok. Ini mohon maaf belum kami ralat. Untuk SMA nanti tanggal 30 April. Oke. Jadi di sini ada 29 nih tadi ya. Nah ini untuk SMA adalah tanggal 30 April insya Allah. Untuk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 12 nya tentu sudah nggak balik karena sudah akhirus sanah seperti itu.
Kemudian untuk SMKIT menyesuaikan ya di tanggal 8, untuk pulangannya juga, kemudian datangannya juga di tanggal 29. Ya, kalau untuk khusus SMA tadi tanggal 30 ya, untuk kedatangan balik ke sekolah lagi. Nah, apa yang perlu dipersiapkan nanti? Yaitu saat penjemputan yang pertama, Bapak Ibu kami harapkan membawa surat penjemputan yang sudah diisi. Nanti via Walas insya Allah akan didistribusikan. Dan harapannya nanti ketika Bapak Ibu sudah datang, saat datang itu sudah terisi. Jadi sudah beres, tinggal lanjut dan lanjut gitu saja. Kalaupun nanti ada antri ya mungkin tinggal antri saja. Jadi tidak perlu mengisi atau tidak perlu mengisi form lagi saat datang karena belum mengisi. Jadi pengisiannya bisa diselesaikan di rumah sebelum berangkat ya. Jadi bisa diisikan di rumah. Oke, sehingga ketika berangkat nanti tinggal menyerahkan seperti itu. Dimana surat penjemputannya sudah diisi. Kemudian nanti semuanya kami arahkan, kalau ada perubahan nanti akan kami informasikan lebih lanjut dan segera insya Allah. Tetapi untuk saat ini, nah untuk masuk semuanya melewat gerbang baru. Jadi gerbang baru yang itu setengah sawah itu nanti semuanya masuk seperti di situ. Nah kemudian untuk titik jemput atau loading barangnya di mana? Untuk hari Sabtu yaitu tadi untuk SMP ya, hari Sabtu untuk SMP. Untuk putra SMP nanti di lapangan bola. Ya, jadi nanti masuk langsung ke lapangan bola dan mungkin menyerahkan surat penjemputan ya, kemudian langsung keluar lagi melalui gerbang baru lagi ya. Jadi untuk SMP Putra keluar melalui gerbang baru lagi. Nah untuk yang kelas 7 nanti mungkin bisa dilaksanakan loading barang atau jemput di depan asramanya seperti biasanya, seperti itu. Untuk putra ya, kelas 7 putra ya. Kalau yang putri nanti sesuai prosedural yang putri. Noten. Kemudian untuk SMP putri nanti titik jemputnya loading barangnya adalah di lapangan basket putri ya, seperti kepulangan yang sebelumnya ya. Nah, jadi nanti antri seperti biasanya. Kemudian nanti untuk semuanya saja baik SMP SMA nanti untuk waktu pembagian kedatangannya nanti biasanya dibagi per kelas, nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh masing-masing unit seperti itu. Untuk kelas berapa datang jam berapa dan seterusnya insya Allah nanti akan disusulkan seperti itu. Nah tapi kami tekankan di sini untuk titik jemput dan loadingnya untuk SMP putri adalah di area lapangan basket putri, dan ini nanti untuk yang putri keluarnya lewat gerbang lama khusus yang SMP ya, khusus yang SMP putri keluarnya di gerbang lama noten ya, setelah dari lapangan basket kemudian keluar lewat gerbang yang lama. Kemudian untuk SMA bagaimana? Untuk yang SMA putra nanti sama di lapangan bola ya untuk loading dan jemputnya. Kemudian untuk yang putri nanti di sekitar Mujahidah 2 ya, sekitar Mujahidah 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelas 12 SMA, nah ini yang perlu kami tekankan, ini nanti mohon dengan sangat mungkin di sini Bapak Ibu bagi para wali murid kelas 12 sebelumnya kami mohonkan maaf, kemungkinan nanti ketika saat kepulangan pasca akhir usana, setelah akhir usana selesai kan pada zuhur, mungkin Bapak Ibu setelah sholat zuhur, nah nanti loading barangnya ada di tempat parkir masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena kan Bapak Ibu langsung nanti parkir ya, dan tidak mungkin atau memang sepertinya tidak memungkinkan ketika langsung datang loading barang itu nanti tidak akan bisa mengikuti acara akhir usana kalau seperti itu. Makanya kami taruh untuk loading barangnya itu di akhir. Jadi setelah zuhur akhir usana selesai baru loading barang. Nah teknisnya bagaimana? Sekali lagi kami mohon maaf sebelumnya. Nanti para santri membawa barangnya masing-masing ke mobil. Nah insya Allah nanti untuk tempat parkirnya akan kita pisah antara putra dan putri untuk titik parkirnya. Jadi nanti masih bisa aman untuk sirkulasinya untuk membawa barang ke kendaraan masing-masing seperti itu. Ya insya Allah nanti kita sediakan juga untuk mungkin tenaga untuk membantu mengangkut, tapi mungkin harapannya tidak terlalu dijaga karena mungkin akan melayani banyak orang. Jadi dari kami sampaikan sejak awal nanti untuk loading barangnya nanti dibawa dari asrama ke lokasi parkir masing-masing. Nah lokasi parkir masing-masing nanti akan kita usahakan untuk yang akhwat di area kompleks asrama akhwat, kemudian yang ikhwan akan kita usahakan di sekitar kompleks ikhwan, dan mungkin nanti
karena DT asrama kelas 12 itu dekat dengan lapangan bola, mungkin akan sebagian kita parkiran di lapangan bola juga. Nanti ya sebelumnya kami mohon maaf, misalkan nanti ke depan harus memindah barang, mungkin anak-anaknya ya, menunggu anak-anaknya masuk ke dalam kendaraan seperti itu. Nah ini bagi yang mau berdonasi kasur nih, ya yang sudah lulus ini nanti bingung bawa kasur dan lain sebagainya, ini kami menerima donasi kasur nih Bapak Ibu. Biasanya kita nanti salurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, ya, ke sekolah-sekolah yang mungkin membutuhkan, ke sekolah-sekolah boarding yang membutuhkan dan lain sebagainya yang membutuhkan. Jadi nanti bagi yang berkenan nanti bisa menghubungi dari wali kelas atau dari panitia untuk menyumbangkan kasurnya. Pak, kasurnya nggak kami bawa, nah, nanti bisa disampaikan. Nah kemudian selanjut tadi keluar gerbangnya semuanya melalui keluar gerbang baru kecuali yang SMP Putri tadi ya, SMP Putri melalui gerbang yang lama. Nah karena adanya klasifikasi dan banyaknya nanti kendaraan yang akan masuk, ini kami agak mewajibkan nih Bapak Ibu, mohon maaf, untuk menulis seperti biasanya di kaca. Di kadang nyun sewu ada Bapak Ibu yang kelupaan ya. Sehingga kita juga bingung untuk mengarahkannya, ya mau diarahkan kemana ini, karena ini titik-titik ada beberapa titik dan ada beberapa acara. Jadi nanti derek untuk ya nggak harus dari rumah, bisa dari Banjarnegara atau dari Cilacap sudah ditempel dari rumah ya, buatan usah nanti ketika mau sampai di Pondok Mawon ditempel di kaca mobil, nanti Bapak Ibu boleh dari dalam kaca buatan nopo-nopo, yang penting bisa terbaca oleh petugas sehingga bisa diarahkan seperti itu. Nah formatnya nanti yang sekolah, jenis santri atau santriwatinya, kemudian kelas ya. Contoh di sini SMP Putri 7A misalkan, SMA Putra 12 IPA 1 misalkan. Ini misalkan contohnya mawon. Itu untuk penjemputan ya. Nah kemudian sekali lagi kami mohonkan lagi, ini banyak mohon maaf ya nyun saya Bapak Ibu ya. Nanti untuk santri yang pulang mendahului ataupun nanti datang terlambat saat kedatangan, ini kami berlakukan, ini insya Allah untuk dalam rangka juga melatih ya kedisiplinan, melatih rasa tanggung jawab, karakter anak. Nah ini ada kami berlakukan ya mungkin istilahnya konsekuensi, yaitu denda infak ya berupa Rp100.000 itu per hari. Jadi misalkan keterlambatan dari tanggal yang ditentukan, misalkan terlambat 2 hari berarti 200.000, 3 hari 300.000 dan terusnya. Jadi itu untuk keterlambatan per harinya. Kemudian yang kedua, selain berupa materi, kami juga ingin nanti anak-anak ada sisi pendidikan yang lainnya, yaitu dengan meresum buku ya, dengan tema pendidikan, ditulis tangan di kertas folio bergaris minimal 2 halaman, 1 lembar bolak-balik atau dihitung per harinya ya, seperti itu. Nah, kami rasa sudah sampai ya untuk edarannya ya, untuk mungkin ada aturan keterlambatan ini mungkin sudah sampai di Bapak Ibu melalui surat edaran yang sudah di share melalui wali kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir membawa Al-Quran wakaf untuk masjid ya, sesuai ketentuan ya. Jadi ini beberapa keterlambatan bukan bermaksud apa-apa kami ingin suatu hal apa seperti itu, tapi ini adalah demi kebaikan bersama kita semuanya ya, untuk agar anak-anak disiplin seperti itu. Itu untuk konsekuensi keterlambatan. Nah, kemudian kembali ke kegiatan Ramadan, untuk Bapak Ibu bisa memantau kegiatan Ramadan anak-anak itu melalui Instagram terutamanya ya, di hashtag, nanti bisa diketik di Instagramnya ya, 1 Hati Langkah Ramadan Ihsanul Fikri, atau mungkin sering Bapak dikirimi link dari wali kelas yaitu di hashtag 1 Hati Langkah Ramadan Ihsanul Fikri. Di situ nanti bisa diikuti postingan-postingan kegiatan Ramadan selama 2 pekanan ini di platform sosial media Instagram. Juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya juga mungkin juga bisa mengakses di kajian YouTube ya, yang mungkin juga setiap hari dikirim oleh wali kelas, itu bisa disimak. Oh, yang tidak kalah penting juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya juga membersamai anak-anak dalam melaksanakan
kegiatan Ramadannya di rumah nanti, targetan-targetan tadi yang sudah disampaikan di depan tadi itu melalui Google Form ya, kalau orang tua kemarin di awal kita sampaikan untuk ikut bisa membersamai anak-anak untuk melakukan kegiatan Ramadan seperti itu. Itu mawon sedikit sosialisasi yang bisa kami sampaikan. Mengingat waktu untuk nanti tanya jawabnya bisa melalui wali kelas masing-masing nanti bisa dihubungi bagi yang bagian mana yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua di sini nanti diberikan suksesan ya dalam lulus di madrasah Ramadan kali ini. Ya nanti kita setelah lulus dari madrasah untuk apa yang kita dapatkan di madrasah tanda kutip di dalam sekolah Ramadan ini bisa kita lanjutkan, bisa kita aplikasikan di 11 bulan ke depan, yang disitulah nanti ada salah satunya waktu pengaplikasian apa yang telah kita lakukan atau kita dapatkan di bulan Ramadan seperti itu. Sekian dari kami, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan penuh berkah Bapak Ibu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan kepada Ustadz Ahmad Fuad yang sudah berkenan menyampaikan paparan sosialisasi teknis kepulangan santri. Semoga kita semuanya bisa mencermati dan melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami tutup, seandainya Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin diperjelas, kami persilahkan bisa menanyakan kepada wali kelas, menghubungi secara personal. Semoga besok ada respon dari wali kelas. Marilah bersama-sama pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Beli semua di Shopee. Karena siswa murni Pak. Kulit takjil, pakai Indomilk kental manis. Roma mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Allah
dan sumber rahmat bagi hamba. Ya Allah, ingatkan hamba jika ada ayat yang merupakan hamba. Ajarkan pada hamba ayat yang hamba bodoh mengingatnya. Karuniakan kepada hamba kenikmatan membaca sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikan Al-Quran bagi hamba sebagai hujjah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, berikut info dari Hufa News. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa sirup